ilmu nanti tidak banyak tapi berguna. Sebelum dimulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga ilmu yang diberikan Pak Kris berguna buat kita ke depannya. Berdoa, dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih Pak Kris telah hadir dan terima kasih juga guru-guru yang sudah hadir. Pada pagi hari ini kita berterima kasih kepada pihak Soga, Solidaritas Erlangga, dan pihak Magnas yang telah meminjamkan Zoom-nya untuk kita menjalankan seminar pada pagi hari ini. Semoga seminar pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Ilmu-ilmu bisa Bapak Ibu serap. Akhir kata, semoga Pak Kris bisa membawakan materi. Waktu dan waktu tempat saya persilakan pada Pak Kris untuk membawakan materi. Terima kasih. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, di tengah pandemi ini terus kalau kita lihat Bapak Ibu di latar belakang yang saya ada tulisannya semua akan berubah, semuanya akan berubah. Dan kalau kita lihat desas-desus bahwa tidak lama lagi, mungkin dalam waktu setahun, 2 tahun lagi, ada kemungkinan Departemen Pendidikan Nasional atau Mas Menteri kita juga akan meluncurkan kurikulum baru yang orientasinya adalah kurikulum yang disederhanakan. Nah, bagaimana penyederhanaan yang sudah dimulai dengan kebijakan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar sudah diluncurkan, perubahan diharapkan mulai dibangun, sehingga nanti ketika mungkin 2-3 tahun lagi kurikulum baru resmi diberlakukan, maka penyederhanaan pendidikan, penyederhanaan pembelajaran, penyederhanaan administrasi, itu semua tidak akan mengakibatkan penurunan kualitas. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu. Maka hari ini kita akan mulai mencoba mendalami, memperkirakan, memprediksikan, menyiapkan apa yang akan terjadi ke depan dengan cara nanti kita akan belajar atau melihat bagaimana penyederhanaan itu dapat kita mulai lakukan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Maka hari ini kita akan diskusi tentang ya. Seperti judulnya, hari ini kita akan berdiskusi tentang pengembangan RPP. Jadi bagaimana kita akan membuat RPP? Yang RPP tersebut sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar itu harus ada penyederhanaan. Nanti kita akan bicara. Nah, di tengah sesuatu yang disederhanakan itu, RPP ini harus menjadi sebuah RPP inspiratif. Apa artinya inspiratif? Membantu kita melakukan perubahan. Nah, perubahannya kemana? Maka kalau RPP yang sederhana tersebut kita implementasikan di dalam kegiatan belajar nantinya, maka di dalam pembelajaran tersebut harus ada implementasi pembelajaran modern abad 21. Di mana salah satu yang menjadi dasar untuk pengembangan RPP Inspirasi Satu Halaman ini apa? Yaitu di dalam kegiatan belajar nanti akan terjadi proses perubahan. Yaitu apa? Belajar tidak lagi berorientasi kepada hafalan pemahaman konsep semata, tetapi pembelajaran harus mengalami perubahan sekarang menuju pengembangan kemampuan berpikir. Nah, kemampuan berpikir macam apa? Kemampuan berpikir level tinggi atau yang biasa kita kenal sebagai HOTS. Kira-kira itu ide besarnya Bapak Ibu. Oke ya. Baik, tadi sudah dikenalkan. Ini nama lengkapnya saya Kristiono Prahoro Sakti, SPD MMM Biomed. Ya. Saya S1 Pendidikan Biologi ke Yogyakarta, 93 lulus. Setelah itu saya pergi ke Jakarta menjadi guru di SMA Pangudi Luhur, beberapa kali membantu di SMP Pangudi Luhur Jakarta juga, dari 93 sampai 2013, hampir 20 tahun saya jadi guru. Selama 20 tahun jadi guru, saya mencoba studi lanjut lagi 2 kali,
Yang pertama sudah studi S2 Magister Manajemen dari STE Budi Luhur 2002 lulus. Kemudian saya mengambil S2 yang kedua, yaitu Magister Biomedik dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2013 lulus. Nah, mestinya sekarang 2020, siklus 10 tahun saya mestinya sudah kuliah lagi. Tetapi karena banyak hambatan, banyak gangguan, terutama berkaitan dengan perubahan kurikulum 2013 yang terus terjadi, sehingga mengakibatkan saya berani memutuskan untuk kuliah lagi, karena memang waktu yang ada masih saya manfaatkan untuk terus mengembangkan produk-produk yang akan membantu Bapak Ibu guru bersama penerbit Erlangga dalam berbagai buku. Itu Bapak Ibu. Nah, 2012 saya pensiun dini dari guru. Setelah itu saya berkonsentrasi menjadi penulis. Akhirnya saya diminta menjadi konsultan pengembangan produk di penerbit Erlangga sampai hari ini. Karena saya menjadi konsultan pengembangan produk, ketika rencana kurikulum ini berubah, ini adalah saat yang paling menyibukkan dan saling mengasihkan bagi saya, karena saya terus harus berpikir apa yang harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan, ya, berkaitan dengan kebutuhan Bapak Ibu guru dan siswa dalam kegiatan belajar. Nah, ketika 2013 juga sama, karena saya menjadi konsultan pengembangan produk, maka akhirnya produk saya yang semula saya penulis buku SMA, biologi, kemudian saya turun SMP, saya turun SD. Nah, ketika saya merancang sebuah buku, biasanya saya tidak hanya merancang satu jenis buku. Semua orang berpikir ketika merancang buku, pasti buku teks. Ya, saya tidak hanya berpikir buku teks, karena buku teks itu hanya kumpulan fakta dan konsep yang harus menjadi bacaan siswa. Sehingga sebenarnya kalau konsepnya sudah benar, kurikulum berubah, itu sebenarnya buku teks juga tidak akan berubah. Nah, yang berubah apa? Yang berubah tentu adalah buku pendampingnya. Maka saya dari SD sampai SMA juga sudah menulis buku pendamping. Kalau di SMP, SMA, Bapak Ibu mungkin mengenal buku yang disebut sebagai Bu Pena. Di SMA Bu Pena IPA, Bu Pena Biologi, di SD, SMP Bu Pena IPA, di SD mungkin kenal Bu Pena juga, tetapi saya tidak menjadi penulisnya di sana, tetapi saya menulis buku Bu Petik, sama-sama buku pendamping. Ya. Buku teks sayangnya di SMA saya belum terbit, di SMP mungkin Bapak Ibu kenal buku ESPS Biologi, di SD juga mungkin mengenal ESPS IPA. Ini adalah buku modern yang saya rancang ketika itu adalah untuk membantu para siswa yang malas membaca supaya mau terdorong untuk membaca. Maka buku ESPS dirancang dengan sesuai dengan kebutuhan anak sekarang. Ya, banyak gambarnya, berwarna, teksnya sedikit, dilengkapi dengan konten-konten digital, soal yang mengajak berpikir level tinggi, itu buku ESPS. Ada Bu Pena, juga harus ada buku untuk mengetes, menguji, melihat bagaimana kompetensi itu berkembang. Maka kalau di SMA, saya menulis buku soal yang disebut sebagai SPM Biologi. Di SMP saya menulis Ekspres IPA, di SD bersama tim saya menulis All in One. Nah, inilah Bapak Ibu, 3 seri buku yang kalau ini terbit bersamaan, ini nanti harus akan dapat membantu guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, bayangkan kalau SD, SMP, SMA ada 3 seri buku yang saya tulis, maka begitu kurikulum berubah, hidup saya pasti akan habis hanya untuk menjadi penulis, memperbaiki yang ada tadi, Bapak Ibu. Itu saja. Nah, kalau Bapak Ibu tertarik, belum pernah melihat beberapa buku yang saya tampilkan tadi, saya sebutkan tidak hanya di IPA, ya, tidak hanya di biologi, silakan Bapak Ibu hubungi penerbit Erlangga saja, karena saya bukan penjual buku. Itu saja Bapak Ibu ya. Nah, karena saya menjadi konsultan, saya juga maka Bapak Ibu yang pengen menjadi penulis buku, punya naskah, buku pelajaran, dan sebagainya, silakan hubungi saya, kita berdiskusi, siapa tahu saya bisa membantu sebanyak mungkin para Bapak Ibu guru yang pengen menjadi penulis di Erlangga. Sudah beberapa teman yang sudah bisa menerbitkan bukunya di Erlangga setelah berdiskusi panjang dengan saya. Nah, ini Bapak Ibu silakan hubungi saya di 0812 87 130650. Silakan WA saya
kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Baik, karena waktu kita tidak banyak, maka Bapak Ibu kita mulai. Ya, kita mulai. Mengapa kurikulum berubah terus, termasuk rencana kurikulum ke depan ini? Sebenarnya satu hal yang menurut saya dan beberapa pengamat sepakat, bahwa kurikulum di Indonesia, walaupun di kurikulumnya sudah berlangsung dengan baik, sudah sesuai dengan teorinya, sudah ideal, tetapi begitu kurikulum itu dilaksanakan, ternyata apa yang terjadi di dalam kegiatan belajarnya, dari jenjang TK sampai perguruan tinggi, orientasinya hampir sama semua. Yaitu apa? Selama ini sekolah-sekolah di Indonesia lebih disibukkan untuk belajar dalam rangka menyiapkan ujian. Ini Bapak Ibu, hanya dalam rangka menyiapkan ujian. Sementara seharusnya belajar itu dari TK sampai universitas, masing-masing jenjang harus mempunyai orientasi berbeda. Seperti yang terjadi di negara maju. Ini salah satu yang menjadi target utama atau target baris besar yang harus segera nampak berubah. Yaitu apa? Di TK arahnya harus manajemen diri. Di SD itu eksplorasi lingkungan, di SMP mulai menemukan passion atau bakatnya, di SMA harus mulai persiapan untuk merancang karir masa depan. Nah, kalau ini semua kita lacak di kurikulum yang berlaku di 2013 ini, sebenarnya ini sudah ada semua di kurikulum, tetapi ketika dilaksanakan menjadi terkendala. Halo, ini kira-kira. Nah, karena belajarnya hanya akan untuk ujian, maka di kelas-kelas menjadi seperti ini. Ini muridnya duduk baris. Gurunya apa yang dihadapi? Yaitu buku yang tipis, lebar, kertas koran. Ini biasa dulu dinamakan LKS. Siswa belajar hanya menggunakan LKS. Apa isi LKS? Hanya kumpulan ringkasan konsep dan fakta. Siswa membaca, menghafalkan, setelah itu siswa langsung diberi soal, kerjakan soal, bahas. Yang kedua, seperti ini, siswanya tetap duduk baris, gurunya di depan bercerita, saking mantepnya cerita, semua muridnya terpesona. Apa yang diceritakan? Yang diceritakan kembali konsep-konsep dan fakta-fakta yang akan keluar di ujian. Yang ketiga, nah ini muridnya tetap baris, gurunya berdiri di depan mereka, bercerita panjang dan lama sambil menulis di papan tulis sampai papan tulisnya penuh. Setelah papan tulisnya penuh, anak-anak paham? Paham, catat, hapus. Cerita lagi, tulis lagi, penuh lagi, catat. Setelah itu diberi latihan soal, bahas. Inilah wajah-wajah kelas-kelas di Indonesia, mungkin sampai hari ini walaupun sudah PJJ. Kenapa? Karena orientasinya apa yang dilaksanakan di kelas sekedar sekali lagi menghafalkan fakta-fakta dan konsep yang nanti akan keluar di ujian. Nah, padahal kita sudah di abad 21. Di abad 21 teknologi komunikasi, teknologi informasi berkembang dengan pesat, maka Bapak Ibu, banyak orang yang mulai ngomong bahwa kita sekarang harus sudah masuk pembelajaran abad 21. Nah, apa artinya pembelajaran abad 21? Banyak orang bermimpi, Bapak Ibu. Terutama di saat PJJ ini. Karena kita sudah masuk abad 21, maka pembelajaran yang tadinya tatap muka, tiba-tiba serta-merta harus berubah menjadi tatap layar. Nanti siswa langsung menatap layar, handphonenya, laptopnya, handphonenya, tabletnya, ini yang terjadi. Semua orang bermimpi ketika PJJ pun seperti ini. Nah, maka kecewa berat. Kenapa kecewa berat? Karena mayoritas tempat di Indonesia tidak memungkinkan untuk terjadi seperti ini. Maka marah-marah, Mas Menterinya dihujat, katanya ganti saja, gagal mengembangkan PJJ. Ini Bapak. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kalau pembelajaran sudah seperti ini,
Apakah kalau pembelajaran sudah seperti ini nanti pasti akan pembelajaran abad 21? Belum tentu. Berdasarkan pengamatan saya ketemu dengan guru-guru di berbagai wilayah dan sekolah di Indonesia, saya mengambil kesimpulan banyak sekolah yang sudah menggunakan teknologi informasi terbaru ini, tetapi pembelajarannya masih jadul. Yaitu apa? Kembali lagi menggunakan alat-alat canggih ini hanya sekedar untuk menghafalkan fakta dan konsep. Maka di dalam alat-alat canggih ini isinya kembali hanya berupa LKS, tetapi bentuknya digital. Itu Bapak Ibu. Maka kita harus hati-hati bahwa penggunaan teknologi ini harus, tetapi ke depan juga harus mulai melakukan proses perubahan pembelajaran di mana pembelajaran tersebut orientasinya bukan hanya sekedar menghafalkan fakta dan konsep. Itulah pembelajaran abad 21. Sama juga ketika masuk kelas, jangan-jangan nanti bermimpi lagi bahwa kelas-kelas nanti jadi seperti ini semua. Tetapi hati-hati sekali lagi, walaupun sudah menggunakan teknologi-teknologi canggih ini, kalau tidak hati-hati, yang terjadi pembelajaran tetap mundur ke depan, ke belakang. Oke, Bapak Ibu. Nah, oke, maka sekarang Bapak Ibu kita lihat ya. Orientasinya kemana? Pembelajaran abad 21 disebut sekarang pembelajaran yang orientasinya adalah pengembangan kompetensi. Yaitu kompetensi apa? Kompetensi abad 21. Apa itu kompetensi abad 21? Ditandai dengan adanya berkembangnya 4C. Apa itu yang berkembang 4C? Ada critical thinking, ada collaboration, ada communication, dan ada creativity. Ini yang berkembang. Maka semua orang ribut lagi, 4C pembelajaran belajar. Tetapi begitu dilaksanakan, glubrak lagi, tidak jalan lagi. Kenapa? Nah, nanti kita lihat mengapa harus muncul Merdeka Belajar. Itu ya Bapak Ibu, sebelum kita sampai ke RPP-nya. Ini latar belakang yang harus kita gunakan ketika kita mengembangkan RPP tersebut. Ya, apa itu 4C? Betul 4C harus berkembang. Lalu permasalahannya, caranya bagaimana? Bagaimana di dalam kegiatan belajar tersebut nanti kita akan mengembangkan 4 kompetensi ini. Nah, saran saya yang paling sederhana, mulailah dengan C yang pertama, yaitu critical thinking. Apa itu critical thinking? Berpikir kritis. Berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Gampangannya apa berpikir kritis? Kalau dalam bahasa Jawa itu gampang. Cerigis berpikir kritis itu. Orang yang selalu mempertanyakan. Selalu mempertanyakan. Apa itu mempertanyakan? Berarti kalau melihat sesuatu, mendapati sesuatu, dan sebagainya, langsung bertanya. Maka muncul pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini disebut sebagai rumusan masalah. Tuh. Jadi critical thinking, berpikir kritis, ujungnya adalah kemampuan untuk merumuskan masalah. Setiap ada kejadian, setiap ada perubahan, setiap apapun yang dilihat, itu bisa menemukan masalah. Masalah butuh jawaban, masalah butuh pemecahan, masalah butuh solusi. Bagaimana memberi solusi memecahkan masalah tersebut? Maka munculkan C yang kedua, yaitu kreativitas, creativity. Nah, maka begitu ada masalah dengan kreativitasnya, maka muncul sesuatu yang baru. Ini disebut sebagai inovasi. Jadi orang-orang yang punya kemampuan berpikir kritis bisa merumuskan masalah, lalu dia berkembang kreativitasnya akan menghasilkan orang-orang yang penuh dengan inovasi. Apa artinya inovasi? Selalu bisa menghasilkan sesuatu yang baru berdasarkan permasalahan, berdasarkan kejadian yang dia temukan, dihadapi.
Nah, 2C yang pertama ini disebut sebagai kompetensi cara berpikir. Abad 21. Jadi belajar apa yang harus terjadi yang pertama-tama dengan critical thinking dan kreativitas ini, kalau ini berkembang nanti akan menghasilkan siswa-siswa yang dapat berpikir ala sesuai dengan abad 21. Nah, ketika inovasi sudah muncul, inovasi harus dikembangkan, inovasi harus diwujudkan. Bagaimana caranya? Caranya harus masukkan C yang ketiga, yaitu kolaborasi. Kenapa kolaborasi? Karena kolaborasi ini adalah kebutuhan modern ke depan. Kenapa? Karena ke depan teknologi berkembang dengan pesat, dengan cepat, semakin kompleks. Mengakibatkan semakin kecil kemungkinan ada orang yang bisa menguasai banyak hal dengan sangat baik. Biasanya orang-orang hanya akan menguasai satu hal dengan sangat baik. Maka ketika inovasi tersebut akan dikembangkan dengan menggunakan beberapa aspek kompetensi yang berbeda, maka dia butuh orang lain dengan kemampuan yang berbeda. Maka harus berkolaborasi. Tanpa kolaborasi, maka hampir mustahil inovasi tersebut sekarang di zaman modern akan diwujudkan. Nah, untuk bisa berkolaborasi, maka harus berkembang C yang keempat, yaitu komunikasi. Kemampuan berkomunikasi. Nah, 2C yang kedua, kolaborasi dan komunikasi, ini disebut sebagai cara bekerja. Abad 21. Inilah 4 kompetensi yang nanti akan dikuasai, akan mengembangkan, akan mengakibatkan siswa berkembang untuk bisa berpikir sesuai dengan tuntutan abad 21 dan bekerja sesuai dengan tuntutan pekerjaan abad 21. Ini Bapak Ibu. Ini yang disebut dengan 4C. Nah, sebenarnya ini harusnya sudah dilaksanakan 7 tahun terakhir bersama dengan kurikulum 2013. Bersama dengan kurikulum 2013. Mengapa? Kurikulum 2013 kenal pendekatan saintifik. Di mana di dalam saintifik itu ada 5M. Apa 5M? Mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan. Kita lihat 2M yang pertama, mengamati dan menanya. Itu ujungnya apa? Itu adalah proses untuk menjadi berpikir kritis. Terus di M terakhir berkomunikasi, maka ada komunikasi. Nah, kolaborasi, kreativitas itu muncul dari 2M di tengah, yaitu eksplorasi dan asosiasi. Nah, sebenarnya 5M kalau itu dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran dengan cara yang benar, maka akan mengembangkan 4 kompetensi ini, 4C ini. Ini Bapak Ibu. Tetapi selama ini 4M hanya ada di kertas-kertas RPP Bapak Ibu, tetapi hampir tidak pernah dilaksanakan dengan benar di dalam proses pembelajaran. Nah, ini seluruhnya Bapak Ibu. Nah, maka hasil akhirnya apa? Kalau kita akan mengembangkan kegiatan belajar yang mengajak siswanya berkembang kompetensi abad 21, cara berpikir, cara bekerja tadi, maka tidak ada lagi Bapak Ibu pembelajaran yang hanya membebani anak dengan hafalan, pemahaman fakta-fakta dan konsep yang nanti akan keluar di ujian. Hasil belajar adalah apa? Hasil belajar adalah perkembangan kemampuan berpikir supaya siswa dapat berpikir level tinggi atau HOT. Oke, sekarang maka kita masuk dulu sedikit tentang HOT. Karena kalau kita bicara HOT saja, mungkin dalam 2-3 jam tidak cukup. Tapi saya akan coba bicarakan hanya 5-10 menit.
Jadi kalau Mas Samuel akan diskusi lagi, suatu saat kita mendalami bagaimana HOT dalam kegiatan pembelajaran, itu lebih mendalam. Tapi nggak apa, hari ini saya kenalkan dulu sedikit. Apa itu HOT? HOT adalah berpikir pada level tinggi. Saya ambil satu definisi yang sederhana. Apa itu HOT? HOT adalah berpikir. Berpikir yang bagaimana? Berpikir pada level yang lebih tinggi. Lebih tinggi daripada apa? Sekedar mengingat fakta. C1, hafalan fakta. Menyatakan kembali fakta, itu pemahaman C2. Atau mengaplikasikan aturan, rumus, dan prosedur C3. Halo Bapak Ibu, ini lebih tinggi dari ini. Berarti apa? C4, C5, dan C6. Nanti kita lihat apa C4, C5, dan C6. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana pembelajaran dapat otomatis membantu siswa berkembang berpikirnya sampai C4, C5, dan C6. Otomatis. Jadi yang paling penting, mari kita lihat definisi kedua. Supaya jadi HOT, maka kita harus bekerja dengan fakta. Ini kalimat sederhana, tetapi sangat mendasar. Yaitu supaya HOT, maka kita harus bekerja dengan fakta. Maka Bapak Ibu, supaya kegiatan belajar kita dapat mengembangkan siswa untuk berpikir pada level tinggi HOT tadi, maka di dalam kegiatan belajar harus siswa tersebut bekerja, berinteraksi dengan fakta. Maka muncul kontekstual, pembelajaran kontekstual, dan lain-lain. Ya, tapi kata dasarnya apa? Berarti supaya siswa dapat berkembang berpikirnya sampai level yang tinggi, maka siswa harus dalam kegiatan belajar harus bekerja, berinteraksi, berhadapan dengan fakta-fakta. Caranya bagaimana? Caranya berarti faktanya harus dipahami. Faktanya bisa dihubung-hubungkan. Faktanya bisa dikelompokkan, faktanya bisa dimanipulasi, diletakkan bersama untuk memperoleh cara baru, dan diaplikasikan bersama untuk memperoleh solusi baru terhadap problem yang baru. Ini Bapak Ibu. Jadi kata kuncinya apa? Pembelajaran harus berhadapan dengan fakta. Ini yang nanti kalau saya sudah baca draft dokumen kurikulumnya, arahnya ke sana. Kontekstual, project based learning, dan sebagainya. Itu adalah kata dasarnya adalah siswa harus berhadapan atau berinteraksi dengan fakta. Nah, maka saya katakan tadi, ada C1, C2, C3. Ini menghafal, mengingat atau menghafal, memahami, dan mengaplikasi. Ini adalah kemampuan berpikir level rendah. Nah, kemampuan berpikir level rendah ini tidak akan ada banyak manfaatnya di masa depan. Kenapa? Karena hafalan, pemahaman, aplikasi ke depan akan digantikan oleh robot. Jadi kegiatan-kegiatan manusia yang hanya membutuhkan kemampuan berpikir C1 menghafal, C2 memahami, C3 mengaplikasi, ke depan akan digantikan oleh robot. Yang tidak bisa digantikan oleh robot adalah apa? Kemampuan berpikir yang lebih tinggi. Yaitu apa? Menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Dan harus di situ disertai dengan emosi atau perasaan. Walaupun sekarang Bapak Ibu, ya, media sosial sudah mulai digunakan untuk diaplikasikan untuk mulai berpikir ke sana. Kalau Bapak Ibu misalnya buka saja Tokopedia, mohon maaf, Tokopedia klik, Bapak Ibu mencari panci misalnya, maka begitu Bapak Ibu mencari panci, buka panci, di akun Facebook Bapak Ibu tiba-tiba muncul iklan panci. Nah, jadi dalam mesin ini sudah mulai dibangun kumpulan-kumpulan data yang bisa memberi gambaran bagaimana orang butuh sesuatu. Itu pun sudah mulai ke sana, Bapak Ibu. Apalagi hanya hafalan dan sebagainya, itu semua sudah ada di
Google dengan lengkap. Oke. Nah, maka kita mulai. Jadi C3 menganalisis, C4 menganalisis. Apa itu menganalisis? Yaitu menguraikan suatu objek atau permasalahan ke dalam unsur-unsurnya dan menentukan saling keterkaitan unsur tersebut. Nah, ini juga sudah lama. Soal-soal HOT sudah ada yang menganalisis. Biasanya ketika bicara HOT menganalisis, maka yang keluar adalah kata kerja operasional. Hari ini saya tidak akan menyinggung KKU, tetapi kita harus lebih operasional lagi, yaitu apa? Berpikirnya. Apa itu berpikir menganalisis? Menganalisis dibedakan menjadi 3 pola berpikir, yaitu menguraikan, mengorganisir, dan menemukan pesan tersirat. Jadi apa Bapak Ibu? Yang namanya menganalisis itu adalah apa? Belajarnya berarti. Kalau kegiatan belajar akan mengajak siswanya sampai C4, maka hadirkan faktanya, konsepnya, prosedurnya dalam bentuk objek atau permasalahan, lalu ajak siswa berpikir menguraikan, mengorganisir, dan menemukan pesan tersirat. Gampang ya, menguraikan itu apa, mengorganisir itu apa, sampai menemukan pesan tersirat. Kalau sudah menganalisis, maka dapat dilanjutkan pada berpikir selanjutnya, yaitu C5, mengevaluasi. Apa itu mengevaluasi? Mengevaluasi secara gampang adalah menguji. Menguji sesuatu dengan cara membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar. Maka di dalam proses mengevaluasi ini nanti akan ada proses pengujian. Hadirkan faktanya, konsepnya, prosedurnya, maka dilakukan pengujian. Kalau mengujinya menggunakan kriteria internal disebut memeriksa berpikirnya, kalau menggunakan kriteria eksternal disebut mengkritisi. Jadi mengevaluasi itu ada 2 pola berpikir, yaitu berpikir memeriksa, kalau menggunakan dasar kriteria internal, berpikir mengkritisi, kalau dasarnya adalah pakai kriteria eksternal. Hasil analisisnya dapat dilanjutkan sampai C6, yaitu mencipta. Apa itu mencipta? Menggabungkan beberapa unsur menjadi bentuk kesatuan. Jadi menghasilkan sesuatu dengan menggabungkan beberapa unsur menjadi bentuk kesatuan. Nah, biasanya ketika ngomong mencipta C6, orang selalu terarah kepada memproduksi, berpikir memproduksi. Apa itu berpikir memproduksi? Yaitu menghasilkan barang atau benda. Ini yang menyulitkan. Maka semua orang kebingungan karena tidak semua mata pelajaran, kegiatan belajarnya arahnya bisa sampai menghasilkan barang dan benda. Maka dari itu, sebenarnya mencipta itu ada 2 pola berpikir lain, yaitu menggeneralisasi dan merencanakan. Apa itu menggeneralisasi? Ya, menggeneralisasi adalah menjadikan dari keadaan khusus menjadi umum. Hasilnya adalah konklusi, bisa dalam bentuk kesimpulan, bisa dalam bentuk prediksi. Jelas Bapak Ibu. Jadi berpikir yang mengajak siswa menggeneralisasi itu dapat dilakukan, yaitu dengan cara apa? Hadirkan prosedur, fakta, dan konsepnya, misalnya dalam bentuk permasalahan, ya. Terus, atau dalam bentuk data, datanya dihubung-hubungkan, akhirnya disimpulkan. Ini adalah berpikir menggeneralisasi. Hasilnya adalah kesimpulan. Yang kedua, hasilnya bisa berupa perencanaan, maka namanya planning, berpikir merencanakan. Hasilnya berupa apa? Perencanaan. Apa itu perencanaan? Sesuatu yang belum dilaksanakan, baru akan dilaksanakan. Maka kalau kita di dalam kegiatan belajar akan mengajak siswanya berpikir merencanakan, maka gampang, hadirkan faktanya, konsepnya, prosedurnya dalam bentuk permasalahan. Terus dari permasalahan itu coba dipecahkan. Nah, membuat rencana pemecahan masalah itu disebut sebagai merencanaan atau merencanakan.
Jelas Bapak Ibu? Ya, jadi ini. Maka kalau secara gampang, kalau kita akan mengembangkan kegiatan belajar, yang kegiatan belajar tersebut akan mengembangkan kemampuan berpikir level tinggi, maka tidak ada cara lain, hadirkan faktanya, konsepnya, prosedurnya dalam bentuk objek atau permasalahan, ajak siswa berpikir 1 di antara 8 pola berpikir Hot. 1 di antara 8 pola berpikir Hot. Minimal. Yaitu apa tadi? Menganalisis ada 3 pola berpikir, yaitu menguraikan, mengorganisir, menemukan pesan tersirat. Mengevaluasi C5 ada 2 pola berpikir, yaitu 1, checking, memeriksa, 2, critiquing atau mengkritisi. Yang ketiga, berpikir mencipta ada 3 pola berpikir, yaitu apa? Menggeneralisasi, merencanakan, dan memproduksi. Jadi ingat-ingat itu saja. Gunakan minimal 1 di antara 8 pola berpikir Hot, maka pembelajaran kita akan mengarah kepada pembelajaran yang Hot. Mengajak berpikir Hot. Itu gampangannya secara sederhana. Baik Bapak Ibu. Nah, maka Bapak Ibu, untuk mengatasi stagnasi pendidikan di Indonesia yang tidak berubah-ubah walaupun kurikulum diganti, maka Mas Menteri meluncurkan Merdeka Belajar. Mengapa selama ini nggak pernah bisa berubah? Karena para guru disinyalir menghadapi belenggu. Apa belenggunya? Nah, ini yang coba dihilangkan. Maka ada 4 poin Merdeka Belajar. Yaitu poin yang keempat saya mulai, yaitu PPDB, zonasi. Ini tidak akan saya bahas. Yang saya akan bahas 3. Yang pertama, berkaitan dengan USBN dan UN. USBN dan UN. USBN dan UN, keputusannya hanya 1, dihapus. Dengan dihapuskannya USBN dan UN, ini sebenarnya ada perubahan mendasar di dunia pendidikan. Mengapa? Karena selama ini mayoritas guru-guru di Indonesia harus berpikir USBN dan UN menjadi titik berat utama dalam pembelajaran. Mengapa? Ya, mengapa? Ini menjadi pertanyaan. Karena suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, hasil UN masih menjadi dasar utama untuk mengevaluasi proses pembelajaran di kelas. Misalnya, kalau siswa di sekolah nilai UN-nya atau USBN-nya rendah, maka kesimpulannya apa? Siswanya bodoh-bodoh. Ini yang keluar. Coba kalau sekolah Bapak Ibu ada di ranking bawah hasil UN, maka sekolahnya muridnya bodoh-bodoh. Bodoh-bodoh. Itu mau tidak mau. Nah, kalau muridnya bodoh-bodoh, berarti apa? Gurunya tidak kompeten. Kalau gurunya tidak kompeten, berarti siswanya sekolahnya tidak berkualitas. Kalau siswanya sekolahnya tidak berkualitas semua, maka daerahnya tertinggal. Ini yang terjadi. Maka supaya hal ini tidak muncul, apa yang dilakukan? Maka kepala daerah, kepala dinas, kepala sekolah, pengawas, kepala yayasan, orang tua akhirnya bersepakat. Mari pembelajaran nggak usah kemana-mana. Yang penting kita hanya siapkan untuk UN. Maka yang terjadi, kurikulum dirubah, tetap saja UN menjadi kriteria. Belenggu pertama. Maka dengan dihapuskannya UN, maka mulai tahun ajaran ini Bapak Ibu guru bebas mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang diminta tanpa perlu berpikir harus menjejali anak dengan hafalan fakta-fakta dan konsep. Bebas Bapak Ibu. Maka dengan demikian, mari kita mulai saat ini jangan lagi mengajar hanya sekedar menjelaskan informasi, fakta, dan konsep yang nanti akan keluar di ujian. Yang ketiga, berkaitan dengan RPP. RPP-nya apa? Disederhanakan. Ya, disederhanakan. Apa penyederhanaannya? Sekarang guru bebas memilih, membuat, dan menggunakan
mengembangkan format RPP. Jadi format RPP-nya bebas, nggak usah debat mana yang terbaik. Bebas. Tidak ada format standar dari Kementerian, Puspendik, ataupun Puskur. Tidak ada. Jangan mau dipaksa menggunakan format tertentu kalau format itu nggak sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Yang kedua, yang penting di dalam yang bebas tadi ada komponen yang sama. Komponennya bukan 8, bukan 13 lagi. Cukup 3 komponen, yaitu ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Hanya 3 ini saja. Cukup, karena hanya ada 3 komponen, maka cukup 1 halaman. Sederhana. Oke ya Bapak Ibu ya. Nah, yang penting apa? RPP tersebut kemudian harus efisien dan efektif ditulis. Bapak Ibu harus menggunakan waktu sedikit mungkin untuk bisa membuat RPP tersebut. Sehingga akhirnya para guru punya banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran. Ini Bapak Ibu RPP. Maka mulai sekarang Bapak Ibu silahkan mengembangkan RPP dengan format yang dikehendaki. Yang penting memenuhi syarat ini, yaitu efektif, efisien, bebas, dan hanya ada 3 komponen. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Oke ya. Nah, maka ya, setelah kita tahu RPP-nya seperti itu, bebas seperti tadi, sederhana seperti tadi, pembelajarannya harus mengembangkan kompetensi abad 21, mengajak siswanya berpikir, lalu kegiatan belajarnya bagaimana? Secara umum, kita nggak usah terjebak dengan model, metode, macam-macam, pusing, nanti nggak jadi. Yang penting bagaimana kegiatan belajar tersebut akan mengembangkan kompetensi dan berpikir tadi, baru kita tahu, oh kalau belajar ini namanya ini, tahu modelnya, itu baru pikir belakangan. Jangan modelnya ditulis, metodenya ditulis, pendekatannya ditulis, tetapi tidak pernah dilaksanakan. Ya, maka saya hanya memberi 1 saran. Sarannya apa? Yaitu Bapak Ibu, nah di dalam pembelajaran karena siswa harus berinteraksi tadi, berhadapan dengan fakta-fakta tadi, maka kita kembangkan pembelajaran yang mengajak siswanya aktif belajar. Apa artinya aktif belajar? Ini ada subjek, ini ada objek. Siapa subjek belajar? Itu siswa. Siapa objek belajar? Materi pelajaran. Nah, biasanya guru-guru malah kebalik kita. Yaitu subjeknya apa? Subjeknya jadi guru, objeknya menjadi siswa. Maka apa yang dipikirkan dalam pembelajaran oleh semua pihak, guru harus ngajari siswanya, berceramah, menceramai siswanya. Guru merasa belum sah ngajar kalau belum menjelaskan. Siswa belum merasa sah diajar kalau belum dijelaskan oleh gurunya. Ini yang harus mulai dihapuskan. Mari kita ganti dengan, nah, mari kita ajak siswa berinteraksi dengan objek. Di mana di dalam objek tersebut terdapat fakta-fakta, konsep, dan sebagainya. Ini Bapak Ibu. Inilah belajarnya. Gunakanlah pendekatan scientific, discovery, inquiry, dan sebagainya dalam rangka mengajak siswanya berinteraksi dengan objek. Maka Bapak Ibu, kalau kita akan mengembangkan RPP, kegiatan pembelajaran ditulis dalam RPP, maka yang pertama kali kita pikirkan apa? Kita harus mencari objek-objek yang nanti akan digunakan sebagai sumber belajar. Maka tugas pertama kita adalah memikirkan sumber belajarnya. Memikirkan sumber belajarnya. Maka Bapak Ibu, nah, ini skema sederhananya. Ini skema sederhananya. Yaitu kita gunakan 3 langkah berpikir ketika kita akan membuat RPP. Kita gunakan 3 langkah berpikir kalau kita akan membuat RPP. Yang pertama, Bapak Ibu. Oke ya. Yang pertama,
adalah pertanyaannya kompetensinya apa? Yang kedua, konsepnya apa? Yang ketiga, bagaimana mencapainya? Ini aja. Ini 3 langkah ini berpikir ini yang harus kita lakukan. Tanpa 3 langkah berpikir ini, maka RPP kita kembali akan menjadi sebuah administrasi, tetapi tidak bisa dilaksanakan. Pertanyaan pertama, kompetensinya apa? Dari mana ini didapat? Ya, secara gampang didapat dari KD. Kompetensi dasar. KD-nya ada berapa? Banyak sekali, Pak. Ada 4 macam KD. Ada KD 1 titik, 2 titik, 3 titik, dan 4 titik. KD 1, 2 ini berkaitan dengan sikap. Untuk mengembangkan RPP, KD sikap ini tidak usah terlalu dipikirkan di depan. Kita pikirkannya di belakang nanti. Yang harus kita pikirkan terutama lebih dulu apa? Yaitu KD 3 dan KD 4. Mari kita baca, pahami KD 3 dan KD 4. Kalau KD 3 dibaca dan dipahami, hasilnya apa? Nah, hasilnya adalah jawaban dari konsepnya apa. Jadi konsep apa yang harus dikuasai oleh siswa tidak ditentukan oleh yang tertulis di buku pelajaran, tetapi ditentukan oleh rumusan KD 3-nya. Misalnya, ya, menganalisis titik-titik. Maka menganalisisnya ditutup, titik-titiknya inilah konsep yang harus dikuasai. Loh, menganalisis ya nanti kita lihat di dalam proses pembelajarannya. Bagaimana menganalisis itu akan dilakukan. Nah, biasanya guru berhenti sampai sini. Setelah paham konsep apa yang harus dikuasai, langsung buka buku, baca bukunya, terus buat ringkasan materi, buat PowerPoint, akan berceramah. Lupa dengan bagaimana mencapainya. Maka Bapak Ibu kita harus tambah 1 langkah lagi. Pertanyaannya adalah bagaimana mencapainya. Nah, pertanyaannya adalah dari mana bagaimana mencapainya tersebut dapat diperoleh. Maka bagaimana mencapainya tersebut diperoleh dari KD 4. Jadi KD 4 kalau dibaca akan memberi gambaran bagaimana mencapainya. Bagaimana mencapainya? Contoh misalnya, KD 4-nya bunyinya adalah melaporkan hasil pengamatan. Melaporkan hasil pengamatan titik-titik-titik. Kalau KD 4-nya melaporkan hasil pengamatan, maka di kegiatan belajar ujungnya harus siswa membuat laporan hasil pengamatan. Maka kegiatan belajarnya mau tidak mau harus dimulai dengan mengamati objek. Ada objek yang diamati. Dari objek pengamatan tersebut ketemu data. Fakta-fakta. Fakta-fakta data tersebut dihubung-hubungkan. Dalam diskusi ketemu kesimpulan. Dari kesimpulan apa yang dikerjakan data dan apa yang dikerjakan dibuat laporan. Ini laporan baru dikumpulkan. Maka belajarnya mau tidak mau harus mengajak siswa mengamati. Kalau tidak melakukan kegiatan pengamatan, maka kegiatan belajarnya tidak sesuai dengan KD-nya. Itu ya Bapak Ibu guru ya. Baik. Berarti kalau kegiatan belajar seperti yang saya tawarkan tadi Bapak Ibu, mengajak siswanya berinteraksi dengan objek, nah betul nggak? Maka apa hasilnya? Nah hasilnya, tetap ujungnya harus terbentuk konsep. Bukan konsep itu tidak penting. Belajar tetap harus membentuk konsep. Tetapi konsep tersebut tidak diperoleh dengan langsung dijelaskan oleh guru. Tapi siswa menemukan sendiri. Itulah yang disebut sebagai konstruktivisme. Ya,
Yang kedua, pengalaman dalam proses belajarnya tadi akan mengembangkan keterampilan. Coba kalau siswanya mengamati, maka keterampilan mengamati akan tercapai. Kalau siswa membuat tabel ya dan sebagainya menggunakan alat, maka kompetensi itu, maka keterampilan otomatis akan berkembang kalau kegiatan belajarnya mengajak siswanya berinteraksi tadi. Yang ketiga, nah, sikap pun otomatis. Kalau siswa mengamati berkelompok, maka sikap kerjasama otomatis dapat. Oh, ketika melakukan pencatatan data, maka ketelitian, dan seterusnya. Ini sikap. Nah, maka kegiatan belajar dengan cara seperti ini akan mengembangkan kompetensi baik sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara otomatis bersamaan. Ini biasa dikenal dengan namanya holistik. Jadi kompetensi berkembang secara bersamaan. Yang ketiga, PAIKEM. Pembelajarannya aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Loh, Pak Kris, apakah sesuai dengan teori tadi? Apakah hot? Tentu hot. Loh, enggak, Pak. Siswa hanya mengamati. Kalau hanya mengamati tidak hot. Tetapi begitu ketemu data, datanya dihubung-hubungkan. Hot atau tidak? Hot. Itu C4 menganalisis, yaitu menghubung-hubungkan, mengorganisir. Hasilnya adalah sebuah kesimpulan. Maka itu C6, yaitu menggeneralisasi. Kesimpulannya diuji dengan teorinya. Maka ini namanya memeriksa C5. Maka ini hot. Apakah ada 4C? Tentu ada. Apa ada literasi? Ada karakter, dan seterusnya. Ini semua akan otomatis didapat dalam proses pembelajaran kita. Ini Bapak Ibu guru. Baik. Ya. Nah, tapi Pak, di kelas kan tidak hanya siswa dan objek, tapi juga ada guru. Ya. Apa peran guru di kelas? Yang paling penting, peran guru di kelas jangan sampai menjadi pengganggu. Loh, kok guru jadi pengganggu? Iya. Kalau belajarnya akan mengajak siswanya berinteraksi dengan objek, gurunya jegegeg di pertigaan ini, dia justru tidak memberi kesempatan siswa untuk berinteraksi dengan objek, malah rajin, hanya minta siswa, pokoknya dengarkan Bapak, catat, hafalkan, nanti ulangannya 100. Ini pengguru pengganggu. Supaya tidak mengganggu, maka guru harus terbang ke atas. Di atas guru berpikir bagaimana menciptakan interaksi belajar yang mengembangkan kompetensi sifat tersebut. Ini harus kita tulis di dalam RPP. Ini Bapak Ibu. Maka inilah RPP. Nah, apa tugas kita? Tugas kita sekarang mengelola subjeknya supaya siap berinteraksi, mengelola objeknya supaya siap diinteraksi. Maka tugas kita dalam objek apa? Tinggal pisau apa? Evaluasi keterampilan, identifikasi kesulitan, evaluasi pencapaian, motivasi menolong. Jadi ketika siswanya sedang belajar, maka kita bisa langsung melakukan evaluasi keterampilan dan evaluasi pencapaian. Ini yang kita kenal dengan penilaian proses atau penilaian otentik. Kurikulum 2013. Ini bisa dilakukan. Ya. Yang kedua, identifikasi kesulitan kalau ada siswa yang kesulitan, lalu motivasi menolong. Ini tugas kita. Tugas kita terhadap objek apa? Merencanakan program, membuat silabus dan RPP. Berbahagialah, karena sekarang yang dibuat cukup RPP-nya saja. Silabus tidak usah dibuat lagi. Kenapa? Kalau silabus yang lama dibuat, dengan RPP yang baru, malah lebih rumit silabusnya. Maka sekarang cukup hanya membuat RPP. Jadi administrasi pekerjaan utama guru hanya membuat RPP, yang RPP tersebut 1 halaman. Silabus lah macam-macam sudah tidak lagi harus wajib dibuat.
Dulu ada IPK, indikator pencapaian kompetensi, membuat analisis banyak sekali, pusing, ya, nggak jadi-jadi. Sekarang tidak perlu lagi, tidak usah terlalu lama-lama melakukan hal yang tidak penting. Langsung dari KD kita terjemahkan dalam RPP. Itu yang paling utama. Oke. Terus strukturisasi materi dan konsep apa yang harus dikuasai, guru harus tetap tahu. Lalu kita membuat RPP yang operasional. Yang ketiga, baru ngajar dan kontrol program jalan atau tidak. Oke, Bapak Ibu. Jadi, saya masih yakin, ini sudah saya omongkan 7 tahun ini perubahan ini. Saya semakin yakin kurikulum baru yang nanti akan dikembangkan oleh Mas Menteri kita akan menuju ke sini. Yaitu apa? Transformasi kegiatan pembelajaran. Dari yang konvensional, yaitu guru dominan, metodenya ceramah, penilaiannya didominasi dengan tes tertulis atau ulangan, aspeknya kognitif saja, sampai hari ini masih. Sudah jelas bahwa orientasinya adalah kecakapan hidup tadi, kompetensi ada kecakapan berpikir dan bekerja abad 21. Tetapi di PJJ ini pun guru-guru sekolah-sekolah masih sibuk dengan PTS. Sekarang ini, yang PTS itu kembali soalnya hanya hafalan-hafalan lagi. Bahkan keterampilan pun ada PTS juga. Olahraga pun ada ulangan PTS juga. Ini Bapak Ibu. Ya, harus kita bayangkan, siswanya pasif. Yang ketiga, tidak terencana dan tidak komunikatif. Harus berubah menjadi modern. Apa artinya modern? Sekarang siswanya yang dominan. Ini coret ya. Siswanya yang dominan. Terus, metodenya bervariasi. Tapi dengan cara tadi pendekatannya. Yang ketiga, penilaiannya multi cara, multi aspek. Tidak harus ulangan. Maka saya mulai berani menyarankan kepada banyak sekolah untuk mengatakan bahwa pelajaran-pelajaran atau KD-KD yang tidak butuh ulangan tes tertulis, tetapi bisa diambil langsung dalam prosesnya, tidak usah repot-repot, harus selalu ada ujiannya, ada ulangannya. Terus merangsang siswa jadi aktif, terencana, dan komunikatif. Inilah harapannya yang mungkin nanti akan diganti dengan kurikulum next kurikulum. Seperti apa? Tetap akan mengarah ke sini. Ini Bapak Ibu. Maka inilah pesan Presiden kita. Guru konsentrasi mengajar saja, jangan dibebani kegiatan administrasi. Dan ini oleh Mas Menteri kita sudah mulai diterjemahkan. Baik Bapak Ibu, itu kira-kira dasarnya. Nah, dari paparan ini kira-kira RPP-nya jadi seperti apa? Nah, ini yang penting untuk kita lihat. Ya, RPP-nya jadi seperti apa? Saya tidak tahu pesertanya hari ini didominasi oleh guru apa. Pak Samuel, Mas Samuel, ada informasi? Ini kita guru-guru campur sih, Pak. Campur? Iya, campur. Nggak SD, nggak SMP, nggak... Ada SMA. Semua ya? Ada semua. Oke, baik. Kalau begitu saya akan gunakan RPPSD. Ya. Tapi bagi yang SMP SMA tidak jadi masalah. Oke ya. Karena RPPSD itu lebih rumit daripada RPP SMP dan SMA. Oke ya. Oke, saya gunakan RPPSD. Tadi prinsipnya RPP itu apa? Ya, hanya ada 3 komponen, bentuknya bebas, hanya ada 3 komponen, harus disusun efektif dan efisien, hanya 1 halaman. Itu kata kuncinya. Maka kita mulai. Ini loh RPP-nya. Nah, RPP-nya itu cukup 3 komponen. Yaitu tujuan pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran, ada tujuan pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran, dan ada penilaian. Ini saja, nggak usah mikir yang lain, sudah sah, sudah cukup. Hanya 3 ini saja. Nah,
Tapi sebelum sampai ke sini ya Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, ada canggahan, ada komentar dan sebagainya berkaitan dengan ide saya ini, silakan Bapak Ibu tulis dulu di kolom di forum chatnya ya. Nah, Bapak Ibu, oke, nah ini. Tapi yang tadi sederhana tadi, yuk kita berbaik hatilah, tambahi identitas. Maka identitas, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Kalau SD diberi tematik, ya tematik. Oh, ada kelas. Kalau SD pakai tema, subtema. Kalau SMP, SMA tentu pakai bab, subbab misalnya. Terus semester, kelas, dan seterusnya masukkan. Terus yang kedua, tambahkan KD-nya. Lu nambahin beban? Tidak. Bagian ini Bapak, Ibu, guru tidak boleh mikir. Ya. Kenapa tidak boleh mikir? Kenapa tidak boleh mikir? Karena ini sudah tertulis semua. KD tidak boleh Bapak Ibu mikir. Sudah ada KD-nya apa? Sekolahnya apa, kelas berapa, enggak program. Maka ini bisa dibuat mudah. Nah, yang mikir itu di bagian ini. Oke, tadi supaya kita bisa mengembangkan 3 kolom ini, saya sarankan bentuknya dalam bentuk tabel. Kenapa? Supaya lebih mudah ngontrol. Ya, lebih mudah ngontrol. Oke. Ya. Yang pertama, dari tujuan. Nah, lalu ada 3 bagian ini. Membuatnya dari mana? Membuatnya dimulai dari mana? Mestinya dimulai dari tujuan. Tetapi kalau Bapak Ibu akan mulai dari tujuan, biasanya terkendala. Kenapa? Karena kalau kita baru bisa mengembangkan tujuan, kalau di dalam otak kita sudah ada bayangan besar. Apa yang akan kita kerjakan? Oleh karena itu, Bapak Ibu, saran saya biasanya melakukan ini, saya mulai dari kolom kedua. Jadi saya buat dulu kegiatan pembelajarannya, baru kemudian tujuan pembelajarannya, baru kemudian kita akan masuk kepada, maaf ada kesalahan. Ya, baru kita akan masuk kepada penilaiannya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya ulangi lagi. Nih, oke. Karena ini tematik di SD itu bisa terintegrasi, juga bisa pisah-pisah, ya. Artinya tidak terintegrasi. Nah, saya coba buat yang kebetulan bagian ini saya anggap tidak terintegrasi, sehingga bisa keluar muatan mata pelajarannya. Maka ini bisa menjadi contoh. Kita mulai dengan bahasa Indonesia, muatan bahasa Indonesia. Berarti kalau di SMP SMA mata pelajaran bahasa Indonesia, maka mulai kita buka KD-nya dulu. KD-nya bunyinya apa? KD 3-nya bunyinya mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lesan, tulisan, dan visual. Dari bacaan ini maka apa? Oh, berarti konsepnya adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks. Jelas? KD 3-nya menata, KD 4-nya menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan dalam kerangka tulisan. Berarti apa? Berarti kegiatan belajarnya, tadi KD 4 akan menggalakkan bagaimana mencapainya. Berarti nanti setelah siswa mendapatkan gagasan pokok, gagasan pendukung, gagasan pokok dan gagasan pendukung yang didapat harus ditata dalam bentuk kerangka tulisan. Ini saja dari KD 3-nya ini. Maka dari bahasa Indonesia ini muncullah kegiatan belajar. Pembuka, tanya jawab untuk mengidentifikasi keragaman antar suku antar peserta didik. Halo Bapak Ibu, perhatikan rumusannya. Pak, kenapa di kegiatan belajar isinya bukan langkah-langkah pembelajaran? Selama ini di RPP, kegiatan belajar berhalaman-halaman karena isinya adalah langkah-langkah. Guru ngapain, siswa ngapain, guru ngapain, siswa ngapain. Itu yang tertulis. Itu tidak efisien, tidak efektif. Maka di dalam kerangka dalam kegiatan belajar tadi,
prinsipnya harus ditulis aktivitas belajarnya, interaksi belajarnya. Dan tujuannya untuk apa? Maka tanya jawab untuk mengidentifikasi keragaman suku di antara peserta didik. Tanya jawabnya seperti apa? Ya, guru bisa mengembangkan sesuai dengan situasi yang ada. Oke. Setelah itu kegiatan inti, membaca teks dalam hati atau senyap dan diskusi berpasangan. Jelas ya, membaca teks dalam hati dan berdiskusi pasangan untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dan saling keterhubungannya. Menggunakan buku tematik halaman 1-5. Misalnya, terus ketiga, presentasi gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ditemukan. Keempat, latihan menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks. Jadi diberi teks latihan. Itu belajarnya. Nah, kalau belajarnya di pertemuan itu seperti ini, maka sekali lagi ya, rumusan kegiatan belajar jangan langkah-langkah pembelajaran. Tetapi adalah aktivitas belajar, interaksi belajar yang terjadi dan untuk apa. Maka dari kegiatan belajar ini, dengan mudah kita bisa merumuskan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajarannya? Nah, berarti dengan membaca teks dan diskusi berpasangan, peserta didik mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung dan saling kehubungannya. Menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung secara lisan. Cocok antara kegiatan belajar dan tujuan? Cocok. Cocok tujuan belajar dengan KD-nya? Cocok. Kalau sudah cocok berarti ini sudah pas. Baru kita masuk kepada penilaian. Apa yang tertulis di penilaian? Yang tertulis di penilaian untuk sementara harus sesuai dengan juknis penilaian. Yaitu cara-cara menilai pada aspek yang berbeda-beda. Tetapi menulisnya jangan ngawur, ditulis semua tapi tidak dilaksanakan. Yang tertulis di sini hanya penilaian yang akan dilaksanakan dan ditulis pada kegiatan belajar yang akan dinilai. Ditulis pada kegiatan belajar yang akan dinilai. Misalnya, tanya jawab untuk mengidentifikasi keragaman suku antar peserta didik. Tidak dinilai, ya tidak apa-apa, tidak usah ditulis penilaiannya. Oh, ketika membaca teks dalam hati dan diskusi berpasangan, saya akan nilai. Yang saya nilai apa? Sikap, yaitu saya akan mengobservasi sikap kerjasamanya. Ketiga, ketika siswa mempresentasi gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, nanti saya nilai, yaitu nilai keterampilan dengan cara praktik presentasi. Terus, ketika siswa diberi teks lalu menemukan gagasan pokok di situ, saya dikumpulkan, saya akan nilai, yaitu pengetahuan dengan penugasan. Inilah yang bisa dilakukan saat itu, menurut saya sebagai guru. Maka inilah penilaian yang akan dilaksanakan. Terus nanti melanjutkan, kalau di SMP, SMA, itu lanjutkan pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Kalau di SD, lanjutkan dengan muatan yang lain, sampai pertemuan PB1, PB2, dan seterusnya. Kalau sudah selesai, nah, Bapak Ibu membuatnya jangan per pertemuan. Untuk SD yang tematik, buatlah satu subtema. Untuk yang SMP, SMA, buatlah satu bab. Jadi kalau satu bab itu dibutuhkan 3 pertemuan, maka membuatnya juga harus 3 RPP. 3 lembar RPP. Itu Bapak Ibu. Jadi satu. Setelah selesai sampai satu bab atau sampai satu subtema tersebut, beri kolom tanda tangan, lalu mintakan persetujuan dari kepala
sekolah. Inilah RPP, cukup. Lu nggak ada tambahan apa-apa? Nggak ada. RPP ini. Nah, setelah RPP disetujui oleh kepala sekolah, baru guru melakukan persiapan sesuai dengan RPP yang direncanakan. Itu ya. Ini baru disiapkan. Apa yang harus disiapkan? Nah, yang pertama adalah objeknya. Oke. Oh, akan menggunakan misalnya membaca teks. Teksnya itu menggunakan buku tematik halaman 1 sampai 5. Maka guru tidak perlu lagi macam-macam, sudah ada objeknya di buku tematik. Jelas? Oh, nanti diberi latihan. Latihannya pakai buku pena halaman 4. Maka guru juga tidak perlu menyiapkan lagi, sudah cukup. Ini pentingnya kalau kita menggunakan buku atau ada sumber belajar yang sudah ada. Nah, baru kita akan menilai. Ketika kita akan menilai, harus disiapkan. Kita harus mengembangkan rubrik penilaiannya. Maka kita siapkan rubrik penilaiannya. Ini Bapak Ibu rubriknya. Maka Bapak Ibu harus membuat rubriknya. Tentu hari ini saya tidak bisa diskusi sampai membuat rubriknya. Kenapa? Nanti bubar jam 4 sore. Oke ya, maka kalau berkenan, desak lagi Mas Samuel untuk berbicara bagaimana membuat soal dan membuat rubrik, kita operasionalkan. Ini harus disiapkan. Ini disebut lampiran. Ini lampiran. Tetapi lampiran ini nggak harus dibuat di depan. Minimal sehari sebelum dilaksanakan, lampiran ini harus mulai bisa disiapkan. Inilah RPP kita. Oke Bapak Ibu, ini saja dari saya. Silakan kalau akan dilanjutkan, karena kebetulan lagi azan juga di tempat saya, maka kita mungkin akan beri. Oke, silakan Pak Samuel. Ini Pak Kris ada yang bertanya, Pak Kris. Ya. Dari Ibu Cucu, apakah soal-soal HOTS sama dengan soal AKM yang sekarang sedang disosialisasikan di beberapa sekolah? Oke, Bapak Ibu, ya, saya belum akan sampai ke sana. Kemajuan, terlalu maju gitu. Belajarnya belum hot, ngomongin soalnya hot, maka tidak nyambung. Ngomongin AKM soalnya literasi, belajarnya masih menghafalkan, maka tidak akan pernah nyambung. Maka perkiraan saya AKM ini nanti hanya akan dan tidak usah terlalu khawatir dengan AKM. Kenapa? Karena AKM tidak berpengaruh terhadap siswa dan tidak berpengaruh terhadap sekolah. Tidak akan ada daftar ini nilai AKM untuk sekolah ini. Tidak akan ada. Karena AKM berfungsi untuk memetakan kemampuan berpikir siswa-siswa Indonesia. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, apakah AKM ini sama dengan HOT? Ada samanya, ada tidaknya. Kalau kita maju ke sana, mundur ya. Pertama, soal-soal HOT yang selama ini dikembangkan dalam ujian nasional, itu kan ada muatan pelajaran. Masih menggunakan konsep-konsep dalam pembelajaran itu, muatannya. Tetapi soal AKM tidak kenal mata pelajaran. Halo, soal AKM tidak kenal mata pelajaran. Di soal AKM berbicaranya literasi. Jadi mungkin disajikan data, dari data itu kesimpulan yang benar apa? Nah, kayak gitu-gitu. Tetapi tetap dia harus menggunakan kemampuan berpikir dan konsep-konsep dasar yang mungkin harus sudah berkembang. Itu bedanya. Maka apa yang dilakukan? Kalau begitu bagaimana Pak untuk persiapan AKM? Mulai hari ini bagi guru-guru, belajarnya harus berubah. Harus berubah. Bukan lagi menghafalkan fakta-fakta dan konsep, tetapi menggunakan fakta dan konsep tersebut sebagai dasar untuk berpikir. Ini HOT dan sekaligus AKM.
Belajarnya seperti apa? Saya agak jelas sepanjangkan sedikit, karena ini penting ya. Pertama, misalnya belajarnya sejarah. Pak Kris, sejarah gimana soalnya akan HOT dan AKM? Ada nggak nanti soal AKM berbasis sejarah? Mungkin ada juga. Tetapi tentu tidak berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang fakta-fakta sejarah. Tidak akan. Maka di belajarnya, jangan hanya belajar fakta sejarah. Contoh, misalnya saya berikan ilustrasi kalian buku-buku sejarah. Mohon maaf kalau salah. Misalnya, saya akan mengajar tentang Kartini dan emansipasi wanita. Sejarah emansipasi wanita. Ya, kalau diskusinya di pertanyaan, pertanyaannya seputaran tentang fakta Kartini yang semua ada di buku. Kira-kira sejarah diskusinya jadi menarik atau tidak? Tidak menarik, dan kemudian belajarnya tidak menantang dan tidak akan mengembangkan berpikir. Maka di soalnya itulah ya, di pertanyaan diskusi itulah yang harus mulai terbuka. Setelah ditanya fakta-faktanya, baru mulai masukkan setelah konsepnya dianggap paham, mulai masukkan pertanyaan yang mungkin menjadi literasi. Yang pertama, pertanyaan pertama, misalnya, ya, pertanyaan pertama, ya, coba cari informasi. Ada nggak wanita lain selain Kartini yang di zaman pergerakan Indonesia menunjukkan emansipasi? Kalau ada, sebutkan dan beri penjelasan. Oh, maka mungkin akan keluar Cuk Nyadin. Maka akan keluar nih. Apakah ini HOT? Belum. Nah, HOT-nya apa? Menggunakan fakta dan konsep tentang wanita-wanita tersebut berpikir, C4, menganalisis. Nah, pertanyaannya adalah yang HOT. Mengapa banyak wanita lain yang menunjukkan emansipasi, mengapa Kartini yang diangkat sebagai pahlawan emansipasi wanita? Maka rame. Ada yang mengatakan, oh karena Kartini orang Jawa. Ada yang mengatakan lain, maka jawabannya bisa macam-macam. Dan itu tidak semuanya bisa langsung benar dan salah. Harus ada analisis penjelasannya. Oke, ini pertanyaan menganalisis, C4. Kalau diskusinya lanjutkan lagi, C5, mengevaluasi. Hadirkan faktanya lagi. Coba ceritakan kegiatan yang dilaksanakan di sekolah dalam rangka perayaan Hari Kartini. Pasti kegiatan pertama, peragaan busana adat, pakai kebaya, kakinya diikat kenceng, jalan megal-megol, di panggung ditepuk tangani, itu ya, masak dan sebagainya. Itu kegiatan yang umum. Pertanyaan HOT-nya adalah, C5, mengevaluasi. Apakah kegiatan pada perayaan Kartini tersebut sesuai dengan semangat emansipasi Kartini? Wah, rame pasti pertanyaannya. Jawabannya ramai, ada yang mengatakan setuju, ada yang tidak setuju, tidak sesuai. Yang benar mana? Tentu dilihat alasannya. Maka yang muncul bukan masalah hanya fakta tentang Kartini, tetapi belajar tentang teori-teori emansipasi. Maka kalau bagi orang yang konvensional, tradisional, maka kesimpulannya itu sesuai. Kenapa? Karena wanita sehebat-hebatnya apapun, ujungnya nanti 3M, yaitu macak, masak, dan mana. Itu konvensional. Salah atau tidak? Tidak salah. Boleh orang beranggapan begitu. Tapi bagi kaum feminisme, maka dianggap tidak sesuai. Yang namanya emansipasi, laki-laki, wanita, dan laki-laki harus setara. Maka wanita bisa melakukan seperti apapun yang bisa dicapai oleh laki-laki. Benar atau tidak? Tentu tidak bisa dikatakan itu salah. Ini Bapak Ibu. Nah, kalau sampai C6 mencipta, nah, maka pertanyaan diskusinya apa? Coba kalau kalian ditunjuk sebagai ketua panitia perayaan Hari Kartini. Nah,
rancanglah sebuah perayaan yang sesuai dengan semangat emansipasi Kartini. Halo Bapak Ibu. Maka kalau di belajarnya sudah seperti ini, maka belajar sejarah juga akan menjadi sesuatu yang menarik karena di situ terbuka ruang dan anak akan dituntut untuk banyak tahu, membaca dan sebagainya. Karena kalau tidak tahu apa-apa, dia tidak bisa menjawab, mengatakan apapun. Halo Bapak Ibu. Nah, kalau di seharian belajarnya sudah model-model seperti ini, maka soal AKM akan menjadi biasa. Tetapi kalau tidak, bahaya. Begitu, ini sesuai enggak dengan yang maksud? Tidak. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan ajaran agama saya. Selesai kalau udah langsung tiba-tiba ngomong yang langsung dibawa kepada agama, dibawa kepada hukum. Padahal kita harus melihat lebih jauh. Ini Bapak Ibu. Jelas ya? Jadi AKM itu adalah asesmen kompetensi minimal, tidak mengenal mata pelajaran, tetapi mengembangkan literasi dan numerik berpikirnya. Maka di pembelajaran juga harus mengajak ke sana. Lalu soal-soalnya pun harus mulai menuju ke sana. Sehingga nanti anak terbiasa berpikir. Karena terbiasa berpikir, maka diberi permasalahan, diajak mikir, dia langsung bisa berpikir. Tapi selama ini mayoritas anak-anak Indonesia gagal termasuk di tes PISA. Kenapa? Karena anak-anak Indonesia tidak pernah berpikir. Tidak pernah berpikir. Tapi yang penting hafal sesuai dengan yang akan keluar di ujian. Tidak boleh berbeda. Jelas Bapak Ibu? Oke. Itu perjawaban saya. Aduh lah, kok jawabannya panjang. Nah itulah. Oke, silakan Pak Samuel. Oke, ada yang mau bertanya lagi sebelum kita sudahi? Satu pertanyaan lagi nih. Ayo, satu pertanyaan lagi. Pak Kris masih mau menjawab. Ya. Untuk materi, contoh PowerPoint-nya dan contoh RPP untuk SD, SMP, SMA, nanti saya kirim ke Mas Samuel ya. Siap, untuk Pak. Didiskusikan kepada peserta hari ini. Terima kasih Pak Kris. Kalau ada pertanyaan nanti boleh diskusi lebih lanjut. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya Lesan supaya saya mendengar suara lain. Kayaknya ada Suster Yohana. Oh ya, Saudara to unmute. Tidak ada pertanyaan Pak. Pas. Ya pas. Komen aja Suster, kalau nggak tanya boleh komen. Hari Rabu masih ada lagi Pak, guru-guru kami. Oke siap. Materinya masih sama Suster, masih sama. Iya, nanti para guru yang bertanya Pak. Oke siap. Ya. Siap. Silakan nih Bapak Ibu. Ada lagi yang masih mau bertanya sebelum karena waktunya sudah tinggal sedikit, tolong gambarnya ditampilkan videonya supaya dari 50-an ini, 50 lebih ini saya bisa melihat wajahnya satu persatu. Oh iya. Silakan. Lain mukanya. Ya difoto sama Pak Samuel, Mas Samuel nanti bisa ada dokumentasinya. Iya. Oke. Tidak harus bertanya ya, boleh komen, boleh setuju, boleh tidak setuju, iya, boleh membantah. Oh, bebas itu ya. Bebas. Mangga Bapak Ibu, kalau sudah cukup nanti materi ya, kirimkan Pak Kris ke saya, nanti saya share di grup. Semoga ilmu dari Pak Kris tadi